Jutaan ikan naik ke gurun. Sebagai sebuah kawasan paling ekstrim di dunia, gurun atau padang pasir menjadi tempat yang dipenuhi berbagai macam hal yang unik dan misterius. Selain itu, seringkali berbagai peristiwa tidak terduga juga bermunculan di kawasan gurun. Salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan adalah jutaan ikan-ikan yang masuk ke sebuah gurun yang sangat kering. Beberapa waktu lalu, media sosial dikejutkan oleh sebuah video dari jutaan ikan yang mengalir seperti air di padang pasir. Dikatakan jika sejumlah air di sungai gurun tiba-tiba mengering dan hanya menyisakan jutaan ikan yang mengalir dan didorong oleh sedikit air. Terlihat dalam video amatir tersebut, ikan-ikan yang begitu banyak mengalir seperti aliran sungai. Bahkan jutaan ikan tersebut terlihat masih hidup dan sebagian meloncat-loncat karena sedikitnya air yang menyentuh tubuh mereka. Sementara itu banyak warga setempat yang menyaksikan kejadian aneh tersebut. Para ahli yang mengetahui akan hal tersebut mengatakan jika kejadian ini sangat langka dan jarang sekali terjadi. Pasalnya bagaimana bisa jutaan ekor ikan tiba-tiba mengalir seperti air di sebuah padang pasir yang sangat kering? Beberapa pengguna media mengatakan jika fenomena jutaan ikan ini adalah pertanda akan terjadi sesuatu yang besar. Meskipun begitu, belum diketahui secara pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun yang pasti, fenomena jutaan ikan ini mengalir di sebuah gurun merupakan fenomena sangat langka. Oarfish naik ke permukaan. Hingga saat ini kemunculan ikan oarfish sering dikaitkan dengan hal-hal yang mengerikan, seperti akan terjadinya gempa besar dan tsunami. Pasalnya ikan satu ini merupakan hewan laut yang hanya bisa tinggal di laut dalam. Menurut cerita rakyat Jepang, ketika ikan perak panjang seperti ular ini muncul dari kedalaman lautan, maka gempa bumi besar akan terjadi. Namun para peneliti di Jepang meneliti tahun 1928 tidak dapat menemukan hubungan bencana dengan kemunculan ikan ini ke permukaan. Sebelumnya beberapa ilmuwan telah mencoba menjelaskan legenda tersebut dengan menyatakan bahwa pergerakan lempeng tektonik dapat menghasilkan arus elektromagnetik yang mendorong oarfish dan hewan laut dalamnya, seperti delfish, ribbonfish, dan unicorn crustfish ke perairan dangkal. Oarfish sendiri hidup sekitar 200 meter di laut dalam, di bagian utara Pasifik dan Samudra Hindia. Dan para ilmuwan percaya bahwa mereka bermigrasi ke laut Jepang di arus Tsushima. Meskipun begitu, beberapa ilmuwan tetap yakin jika ikan ini tidak bisa memprediksi gempa bumi. Secara keseluruhan, para peneliti berhasil menemukan 336 penampakan ikan laut dalam di Jepang, dari tahun 1928 hingga tahun 2011 silam. Tetapi tidak satupun dari penampakan tersebut yang kemudian terjadi gempa bumi dahsyat atau bencana alam lainnya. Selain itu, para peneliti juga yakin jika mereka tak dapat menemukan laporan tentang gempa berkekuatan 6,0 atau lebih besar yang terjadi dalam 10 hari setelah penampakan ikan di laut dalam. Berbeda dengan para peneliti lainnya, seorang peneliti justru mengatakan jika kemunculan ikan satu ini sudah pasti mengakibatkan bencana alam. Sebuah laporan menyebutkan bahwa kemunculan lebih dari selusin oarfish di Jepang diikuti oleh gempa bumi yang merusak di Chile, Haiti, dan Taiwan bagian selatan. Sejauh ini para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi sejauh menyangkut ahli seismologi, diperlukan lebih banyak penelitian untuk membuktikan bahwa oarfish dapat memprediksi gempa bumi. Selain itu, Institut Vulkanologi dan Seismologi dari Filipina mengatakan jika belum ada instrumen ilmiah yang dapat memprediksi kapan gempa akan terjadi. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, oarfish yang sering disalahartikan sebagai ular laut memang langka, tetapi dapat ditemukan di daerah dengan perairan tropis dan subtropis. Pihak National Oceanic and Atmospheric Administration mengatakan bahwa tidak banyak yang diketahui tentang kebiasaan dan kehidupan oarfish, tetapi sebagian besar ikan ini akan muncul ke permukaan saat terluka atau sekarat. Dengan kata lain, ikan satu ini akan naik ke permukaan saat akan mati saja. Ikan salmon menyeberang jalan. Beberapa waktu lalu ada sebuah pemandangan sangat mengejutkan bagi sebagian orang, di mana banyak ikan salmon yang menyeberang jalan di wilayah Washington, Amerika Serikat. Dikatakan jika ikan satu ini biasa melakukan hal tersebut ketika memasuki akhir tahun. Selama berhari-hari, gerombolan ikan salmon akan keluar dari sungai Skokomish dan menyeberangi jalan yang ada di pinggir sungai tersebut.
Hal yang dilakukan oleh para ikan salmon ini justru membuat kemacetan yang sangat parah. Pasalnya, banyak ikan salmon yang masih terjebak di jalan raya yang hanya sedikit tergenang air. Selain itu, fenomena tahunan ini juga membuat beberapa orang berkumpul untuk melihatnya secara langsung. Para ahli mengatakan jika fenomena tersebut dikenal dengan sebutan anti klimaks, sebab ribuan ikan salmon yang mencoba menyeberang Skokomish Valley Road hampir selalu berakhir dengan kematian. Setelah mereka terdampar di ladang yang tergenang air, maka hewan predator lain seperti elang, anjing, dan rakun bisa sangat mudah memangsanya. Pihak Washington Department of Fish and Wildlife mengatakan jika peristiwa tahunan ini sangat wajar terjadi karena hamparan sungai rawan banjir yang tepat berada di samping jalan. Insting salmon secara alami senantiasa mengikuti arus sungai, bahkan ketika sungai meluap di jalanan mereka akan tetap mengikuti arusnya. Selain itu, kematian pada gerombolan salmon ini juga tidak akan terlalu berdampak pada populasi, karena mereka berasal dari lokasi pembibitan terdekat yang dikelola oleh manusia, di mana lazimnya jumlah bibit salmon yang ditebarkan selalu lebih banyak daripada yang dipanen. Ikan tembakul. Timpakul atau juga sering disebut tempakul adalah sekelompok ikan yang sangat senang melompat-lompat di daratan, terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal di sekitar hutan bakau ketika air sedang surut. Bahkan dikatakan jika ikan ini bisa memanjat ranting dari pohon bakau di sekitarnya. Menurut laporan, ikan satu ini sangat banyak dan memiliki populasi terbesar di wilayah Kalimantan. Hidup di wilayah pasang surut, timpakul biasa menggali lubang di lumpur yang lunak untuk sarangnya. Lubang ini bisa sangat dalam dan bercabang-cabang, berisi air dan sedikit udara di ruang-ruang tertentu. Ketika air pasang naik, ikan timpakul umumnya bersembunyi di lubang-lubang ini untuk menghindari ikan-ikan pemangsa yang berdatangan. Dikatakan jika ikan jantan pada jenis ini memiliki semacam alat kopulasi pada kelaminnya. Setelah perkawinan, telur-telur ikan timpakul akan disimpan dalam lubangnya dan dijaga oleh induk betinanya. Menurut laporan, telur-telur ikan satu ini lengket dan melekat pada dinding lumpur pada sarangnya yang berjumlah hingga 70.000 butir. Meskipun jadi hewan yang dimangsa, timpakul juga memangsa beberapa hewan lain mulai dari udang, ikan, kerang, cumi-cumi sampai ke semut rang-rang dan lalat. Selain itu, ikan ini juga diduga memakan sedikit tumbuhan yang ada di habitat hidupnya. Sejauh ini para ahli belum mengetahui terlalu banyak tentang ikan satu ini. Namun yang pasti ikan ini termasuk yang paling tahan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan tetap hidup dalam kondisi yang memprihatinkan sekalipun. Ribuan ikan naik ke daratan. Warga Tarahan, Lampung Selatan berhasil dibuat heboh dengan munculnya ribuan ikan yang melompat ke pinggir pantai Selaki yang ada di kampung tersebut. Menurut laporan, jenis ikan yang melompat ke daratan ini adalah jenis ikan tanjan yang secara tiba-tiba meloncat dari permukaan laut ke bibir pantai. Kejadian ini pun diabaikan oleh seorang warga dan mengunggahnya ke media sosial. Selain itu, tidak sedikit pula warga Lampung yang memanfaatkan fenomena unik ini untuk menangkap ikan tersebut, dibawa ke rumahnya. Hal ini mereka lakukan mengingat kondisi ikan saat berada di bibir pantai masih dalam keadaan segar dan menggelepar. Dari beberapa video yang beredar, warga sekitar menganggap fenomena tersebut adalah sebuah rezeki dari Tuhan. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Panjang mengatakan, jika banyak faktor yang menyebabkan jutaan ekor ikan ini meloncat dari habitat aslinya, antara lain karena kondisi pencahayaan di sekitar area pantai pada malam tersebut. Selain itu, faktor lainnya yang memungkinkan ikan loncat juga diyakini karena arus naik dari dasar ke permukaan laut, sehingga menyebabkan ikan-ikan naik ke permukaan hingga akhirnya ke bibir pantai. Selain itu, ada juga yang menambahkan jika peristiwa itu disebabkan karena gelap bulan, di mana ikan akan senang menghampiri sumber cahaya yang terdapat di pinggir pantai atau dermaga. Sementara itu, Polairut Batu Payung, Polda Lampung telah mengecek terkait naiknya ikan-ikan itu ke daratan pantai pesisir Lampung.
Kabid Humas Polda Lampung mengatakan bahwa ikan yang naik ke daratan pesisir pantai dikarenakan tergiring oleh jaring salah satu nelayan setempat. Selain itu, ia juga menjelaskan jika ikan-ikan yang naik ke daratan tersebut bukanlah yang disebabkan karena adanya limbah atau penyebab lainnya.